Gak usah terlalu banyak ngomong, tapi coba buktiin. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, gue pengen cerita tentang kejadian tentang work from home. Jadi menurut gue selama work from home ini gue lebih kayak menyendiri dan juga lebih pengen menghibur diri lah. Mumet juga loh, 24 jam, 10 hari di rumah, keluar cuman buat beli makan, lalu sisanya di kamar. Dan gue lebih banyak merenung gitu ya, gue orangnya seperti apa sih. Jadi menurut gue ini bisa jadi bahan pertimbangan lah. Kalian tahu kan pasti yang namanya zodiak, Virgo, Aquarius, ya gitu-gitulah. Lalu ada juga, jadi lewat golongan darah kita bisa tahu orang itu kira-kira seperti apa, kepribadiannya kira-kira seperti apa. Lalu ada juga misalnya Shio, banyak lah. Dan menurut gua, bagaimana kita mengenal diri sendiri lagi lewat beberapa yang tadi gua udah sebutin, itu juga ada yang namanya tentang kitab suci, Alkitab, sejenisnya gitulah. Ada lagi yang baru, yaitu 5 Signs of Love. Jadi ini gue temui dia ada bukunya gitu, tapi gue lebih pelajari lewat video YouTube. Lalu juga gue cari tahu sendiri. Jadi cara kita mengenal diri kita lebih sendiri ya mungkin salah satunya bisa lewat yang tadi gue sebutin, zodiak segala macem. Tapi juga mungkin bisa lewat kitab suci. Tapi juga mungkin bisa juga lewat 5 Signs of Love ini. Jadi 5 Signs of Love ini bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, kita itu seperti apa. Sama kayak zodiak sih menurut gue ya, tapi ini lebih kayak kita ini ingin diperlakukan seperti apa dan ingin memperlakukan orang seperti apa. Jadi kita lebih kenal diri kita sendiri loh. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan ini 2 pertanyaan. Dimulai dari, apakah dia cinta kamu? Apakah kamu cinta dia? Ini pertanyaan yang simple dan random banget. Kenapa ya? Kita pengen tahu itu karena kita ingin lebih tahu tentang diri kita sendiri. Di video itu diceritakan ada 5 tanda apakah kamu cinta dia ataukah apa dia cinta kamu. Jadi kayak ada 2 perspektif gitulah. Lalu 5 tipe cinta yang pertama. Yang pertama adalah word of affirmation. Jadi bagaimana lewat kata-kata kita merasa dicintai dan kita juga mencintai. Ya paling gampang lah, simple. Kayak ada orang yang bilang, aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu. Terus kayak, ya kamu seneng dengar kata-kata itu. Itu adalah salah satu bentuk menurut kamu dicintai karena orang bilang itu. Ataupun karena kamu bilang itu ke dia. Oke, lalu yang kedua, tentang quality time. Jadi quality time ini adalah kasih waktu bersama, kayak date di hari khusus gitu. Kayak ngajak ngedate atau enggak jalan bareng. Kamu akan merasa kamu itu hadir, kamu itu dicintai kalau misalnya dia makan bareng sama kamu atau enggak dia jalan bareng sama kamu. Ya, seperti itu. Bisa dicintai, bisa mencintai lewat quality time. Oke, lalu yang ketiga, receiving gift. Jadi menerima hadiah. Oke, untuk cerita ini gue akan cerita di belakang video. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Jadi untuk receiving gift ini mungkin bisa juga terima barang branded, tapi bisa juga terima sesuatu yang mungkin berharga atau bermakna. Misalnya surat, atau misalnya kata-kata simple tapi yang menyentuh, yang bikin terharu gitu. Jadi selain kado gitu, mungkin dapat surat. Contoh simpelnya kayak gitu. Jadi kamu merasa kamu dicintai karena kamu terima itu, atau juga ketika kamu memberikan itu. Oke, lalu yang keempat, act of service. Pasti kalian pernah dengar dong yang namanya speak louder than speak. Gak usah terlalu banyak ngomong, tapi coba buktiin. Intinya kayak gitulah. Jadi misalnya nganterin makanan, atau misalnya nganter jemput, sesuatu yang kayak gitu. Atau misalnya kalian sakit nih, terus tiba-tiba si doi datang di bawah rumah gitu ya, kasih obat dan kasih makanan, terus bilang, jangan lupa makan obatnya ya, cepet sembuh. Ya mungkin karena itu, atau karena kejadian itu kalian merasa kalian lebih dicintai, atau karena kalian mencintai orang, jadi kalian melakukan itu. Act of service ini adalah menurut gue kayak kasih pertolongan. Lalu ya kayak bukan tentang janji manis aja, tapi dia juga melakukan sesuatu gitu. Lalu yang kelima adalah physical touch. Jadi yang berhubungan dengan sentuh menyentuh, ya mungkin pegangan tangan, mungkin berpelukan, mungkin berhubungan seks, ya seperti itu ya. Tapi menurut gue yang physical touch ini bukan tentang ngapain, bukan pegangan tangan atau berpelukan, tapi bagaimana orang ini diperlakukan. Yang gue tangkap adalah kayak mungkin ada beberapa orang ya yang menurut mereka lebih senang jalan bareng itu
pegangan tangan daripada nggak pegangan tangan. Ada mungkin orang yang kayak malu nggak pengen pegangan tangan, tapi ada juga orang yang lebih berasa nyaman kalau pas pacaran tuh pegangan tangan. Mungkin ya, mungkin. Dan menurut gua pun kalau misalnya pacaran lebih nyamannya pegangan tangan. Tapi juga ada ya orang yang pacaran tapi nggak pegangan tangan, itu juga ada. Jadi menurut gua ya ini tentang body language-nya atau tipe mereka tuh seperti apa. Lalu dari 5 ini tadi gue belajar satu persatu, ada tesnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung kalian tipe yang mana ya, kalian bisa coba untuk ikut tesnya. Atau cara yang paling gampang adalah kalian coba memperlakukan orang 5 tipe tadi, terus kalian berpikir kira-kira kalian lebih nyamannya di mana, lebih suka diperlakukan seperti apa, dan lebih suka memperlakukan orang seperti apa. Itu yang tadi yang gue sebutin adalah yang positif ya. Kalau misalnya yang negatif, kita balik semuanya. Di sisi negatif ini juga bisa jadi 5 sisi negatif. Jadi yang pertama kan tentang perkataan, orang yang ngomong I love you. Tapi di sisi jeleknya dia, kalau dia lagi istilahnya tidak sehat atau tidak normal, mungkin dari motivator, dia bisa jadi orang yang berkomentar negatif. Itu kayak lawan katanya. Lalu yang kedua tentang quality time. Bisa aja dia tiba-tiba, misalnya kita udah janji besok bakal makan bareng, tiba-tiba dia telepon, kita reschedule ya, gara-gara misalnya dia ada sesuatu yang mendadak, tapi ternyata enggak, dia cuma males, dia cuma pengen tidur aja, nggak pengen pergi. Lalu receiving the gift, dia bukan orang yang ngasih, dia ngasih tapi kayak niat nggak niat, ini buat lo ya, nggak ada gregetnya gitu, kayak nggak ada nih orang niat apa enggak sih gitu. Lalu yang keempat, act of service kan, bisa aja dia tidak melakukan apapun. Gua rasa ini contoh yang paling gampang ya, misalnya kalian sakit, terus tiba-tiba pacar kalian nih misalnya di depan rumah, yang kayak gue cerita tadi, kasih obat dan kasih makanan, ternyata dia juga bisa tidak melakukan itu dengan kayak cuma telepon, cepat sembuh ya, atau enggak kirim teks dong, oke cepat sembuh ya, oke ini sisi lawan katanya ya. Lalu yang kelima, physical touch, bisa juga orang yang paling kita sayang gitu ya, yang pacarannya pegangan tangan. Bisa juga kalau misalnya dia lagi tidak normal, dia juga bisa yang namanya mukul gitu ya. Kurang lebih itu plus negatifnya seseorang, bagaimana memperlakukan dan diperlakukan. Gue rasa ini boleh dipelajari ya, untuk kita lebih kenal diri kita sendiri. Dan sejujurnya gue belajar tentang bagaimana memberi dan menerima yang namanya cinta. Nggak cuman giving, tapi juga kita nerimanya tuh kita kayak gimana sih. Lalu gue punya beberapa pertanyaan nih, siapa tahu ini bisa mengubah cara paradigma kalian berpikir ya. Terus juga kira-kira nih kalian orang yang mana sih? Kalian bisa lewat pertanyaan simple, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana kamu merasa dicintai? Misalnya lewat orang kasih barang branded, atau misalnya orang ngajak makan, atau misalnya orang nganterin pulang, atau misalnya orang itu ngapain lah, kasih pertolongan lah, atau orang bilang I love you aja udah seneng gitu. Jadi pertanyaan pertama tadi, bagaimana kamu merasa dicintai? Oke, yang kedua, bagaimana kamu mengekspresikan cintamu? Kalau kamu sayang sama orang itu, kalian akan melakukan apa? Lewat 5 tadi tipe-tipenya, kalian tuh tipe yang mana? Lalu yang ketiga, bagaimana dulu kamu disakiti di masa lalu? Mungkin gara-gara ini, jadi kayak kedepannya tuh ada sangkut pautnya gitu. Kayak misalnya karena kamu sering dipukul, jadi kamu nggak terlalu suka yang namanya bersentuhan dengan orang itu. Jadi itu ya kurang lebihnya lah. Coba kamu pikir 3 pertanyaan tadi, terus kamu nebak kira-kira kamu sendiri yang mana. Setelah kamu tahu, setelah kamu jadi kenal diri kamu sendiri, coba praktek ke orang itu. Lalu coba kamu merasanya tuh kayak gimana. Lalu menurut aku dari cerita ini, love is a choice. Cinta itu tidak ada paksaan. Jadi kalian mau yang mana, ini juga kayak yang penting kalian lebih kenal diri kalian sendiri. Lalu menurut gue ya, kalau misalnya kalian nggak tahu kalian yang mana, kalian mungkin bisa tanya ke teman kalian, kira-kira kalian orang seperti apa ya. Kalau gue ya, cara gue ngetes gue seperti apa ya, gue lakuin semuanya. Lalu gue coba, kira-kira gue lebih nyamannya yang mana ya, gue lebih suka yang mana ya, kayak gitu. Lalu di YouTube ini, kalian kalau nonton sekian dari awal gue bikin YouTube sampai sekarang gue bikin YouTube, kalian mungkin akan tahu kira-kira gue akan yang memberinya kayak gimana, lalu yang menerimanya lebih sukanya kayak gimana. Lalu ini ada cerita true story gitu ya, tentang receiving gift. Jadi waktu itu, waktu gue ulang tahun, ada orang yang ngasih gue barang branded, mahal banget harganya. Nggak banget sih, tapi menurut gue tidak murah lah harga barang itu ya. Gue kira gue adalah tipikal orang yang receiving gift dan gue akan jadi bahagia yang barang-barang branded itu tadi, karena menurut gue itu mahal, tidak murah lah. Lalu dikasih, wah tersentuh banget, terharu banget. Terus waktu bulan Desember
ada satu orang teman Taiwan, dia baru pulang dari Disney Hong Kong. Dia kasih gue sesuatu, bentar gue ambilin. Dia kasih gue ginian, bolpen dari Disney Hong Kong. Dia habis jalan-jalan, dia kasih gue ini sama satu suratnya gue lupa lah taruh di mana. Pokoknya ada surat gitu ya, masih gue simpen. Dia kasih satu surat dan satu bolpen ini yang harganya nggak bisa dibanding lah sama barang branded tadi. Tapi gue kira ya, gue adalah orang yang matre. Gue kira ya, waktu gue seneng banget terima hadiah barang branded, ternyata waktu bulan Desember, ini kayaknya tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu ya, gue dapet bolpen dan surat kecil itu, dan itu gila, gue senengnya ya, udah kayak mau nangis. Dari situ gue sempet takut sih, apakah gue orang yang matre ya, seneng dapet barang branded. Tapi waktu di bulan Desember, gue menyadari kalau sebenarnya bahagia itu simple loh. Gue dikasih bolpen dan surat aja kayaknya seneng banget. Itu cerita nyata ya. Jadi menurut gue ya, gue mungkin gak matre-matre banget gitu ya. Tapi ada orang yang suka dikasih barang branded karena menurut dia mungkin kamu punya uang nih. Uang itu kamu dapatkan dari hasil kerja keras kamu yang kamu kumpulkan, mungkin tidak sedikit jangka waktunya gitu. Kayak barang-barang branded kan pasti butuh nabung dengan waktu yang lumayan gitu. Lalu pas udah ketabung uangnya, dia beliin sesuatu yang mahal lalu dikasih ke kamu. Berarti perjuangannya itu adalah yang pertama nabung, yang kedua kerja keras supaya dapat duit, lalu dia beli. Berarti dia tahu kamu sukanya apa, atau kamu suka barang brandednya apa, mereknya apa, lalu dikasih ke kamu. Kayak itu combo gak sih poinnya? Tapi juga bisa juga dilihat orang tuh kayak seorang yang matre gitu, seneng dikasih barang branded, tapi dibalik itu ya sebenarnya juga punya maknanya sendiri. Oke, dari 5 yang gue sebutin tadi, sebenarnya semua dari kita tuh punya masing-masingnya itu, dan kita pasti pernah melakukan salah satu dari itu, cuman mungkin kita nggak sadar aja. Tapi semoga dari video ini kalian jadi punya bahan pertimbangan, terus ingat-ingat kalian tuh kira-kira orang yang seperti apa sih. Juga 5 itu tadi, nggak patok kalian cuma 1, kalian bisa juga 2, kalian bisa juga 3, bahkan kalian juga bisa jadi 5 itu tadi. Ya, tapi lebih nyamannya kalian seperti apa? Atau misalnya simpelnya aja, dapat hadiah seneng, diantarin pulang seneng. Kayak sebenarnya bahagia itu simpel ketika kalian merasa kalian dicintai. Ngerti gak poinnya? Jadi dari 5 tadi yang gue sebutin, gue cuma pengen kasih tahu bukan tentang kalian bagaimana mencintai orang lewat kayak gimana, atau bagaimana kalian merasa dicintai dengan bagaimana, tapi juga dengan pemikiran yang simple, yaitu bahagia itu sederhana, nggak cuma tentang material doang. Oh ya, nanti di description box gue akan kasih link video-video di mana gue pelajari, dan siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian nonton ya. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita bisa lebih kenal diri sendiri lah. Menurut gue itu juga bisa jadi bahan pelajaran, kita lebih kenal diri sendiri. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finisha. Bye-bye. Bentar. Sebelum video ini habis, gue pengen tahu menurut kalian gue tipe yang mana sih? Gue juga pengen kalian coba dong cerita di komen kalian tuh orang yang seperti apa. Semoga kalian suka. Bye-bye.